Apapun kesalahan dari orang tua, pasti kita sebagai anak membela orang tua. Nah iya, berarti kita jangan heran ya. Orang tua kita kalau jadi pejabat korupsi, ya pasti akan dibela. Iya kan? Orang tua kita korupsi, ya udah bela. Nah ya udah, lu juga nggak boleh marah sama para koruptor yang tua-tua itu, karena anaknya nggak bela. Lu caci maki dia nggak boleh, ya kan? Kalau konsep pemikiran lu gitu bro, bener gak? Kita nggak boleh nih teriak-teriak para koruptor, tai, koruptor anjing. Kenapa? Anaknya ngebela. Bapak jangan asal begitu dong, Pak. Udah ada ini dah. Udah ada izin loh. Udah, Mi. Banyak pelanggaran. Bagus lu di sini. Kalau yang melanggar kita insaf. Lu di sini. Kalau bawa jalan di sana, lu jangan begitu. Lu jangan. Udah bagus, lu bagus. Bagus di sini. Ini provokator sih. Bukan provokator, gua salah. Provokator enggak. Udah salah. Ini terus Kalau punya jalan, masa? siapa Saya ngurus. Siapa yang mukul? Udah. Sekarang ada mukul. Udah. Sabar ya Mas ya. Sabar Bang, sabar. Kakek gua. Gak ada yang mukul. Tik lu jangan ngomong. Gak ada. Ada gua dorong. Ini yang jangan dorong. Gua ada kamera. Begini. Lu jangan jadi provokator. Begini. Artinya lu gua salah. Itu dari tadi. Ya dong. Gua salah. Gua minta lu tiap hari di sini. Kalau banyak kerja. Udah selesai ngomongnya. Itu kan begitu. Udah selesai ngomongnya. Udah selesai. Ayo Pak, salah ini. Udah Mi. Jadi. Gua kesini. Gua akan kesini. Mi, udah Mi. Puasa, udah mau buka. Iya, jadi udah mau buka. Lihat. Udah. Kamera on. Lawan aja. Dia habis buka. Menurut Abang lawan arah benar apa salah? Iya kalau lawan arus mah salah lah. Salah kan? Betul. Lu bagus. Kita ngadarin. Gua sadar. Udah buka yuk, buka. Minta sama lu. Gua setiap hari di sini. Iya, jangan dorong dong. Ada aja. Bukan masalah sorenya. Ini dia punya jalan. Ngomongnya di sini mau lawan. Tolong tiap hari aja. Karena pelanggaran banyak. Balik di orang ini lu orang dorong lu. Didorong ya. Ini kenapa bisa pecah juga? Saya juga tadi di situ. Iya. Badan gede badan luas. Iya udah. Berapa? Tadi yang itu lawan. Kalau dari mana Pak yang pengen lawannya? Itu dia udah pergi aja. Udah. Siapa yang dorong? Tangan saya begini. Buset. Aneh kan saya nggak ribut. Itu Cina itu Mas. Dia pengen kayak gini. Lah, saya apa dong? Enggak masalahnya nanti
yang lain tahu kacau. Iya. Lu salah mentoknya ini tuh anak Hajipin semua. Iya. Kalau keluar saya tunjuk Bulan puasa ini harus dihargain orang puasa. Enggak, sebenarnya pecahnya masalahnya tuh ada apa sih? Ini dah, ini awal gara-gara masalahnya apa sih, dulu? Pak? Itu dulu. Ini awal masalahnya dulu nih. Ya izin dulu. Nah, Izinnya tadi. Ini mah enggak, kita udah ngomong sama RW sana, Pak. Mau ngomongin izin. Udah, Pak. Sorry ya, Bang, ya. Iya, siap. Enggak kalau masalah ketahuan. Paling nggak koordinasi dulu sama paling nggak sama tokoh RW itu. Ini saya di sini ngomongnya tolong. Saya begini tadi, saya ditegur. Saya rumah saya ini, saya masuk. Dia ngasih tahu, Pak Haji orang tua jangan melanggar dong, kasih contoh yang baik. Saya dibilang kalau saya salah, saya terima kasih. Tetapi saya bilang di sini tiap hari. Lawan arah, tolong, you di sini terus. Jangan hari ini doang. Konten doang deh, Pak. Begitu. Maksud saya begitu, tapi jangan konten. Siap Pak Haji, iya siap Pak Haji. Sabar. Udah selesai. Kita sama-sama tahu ya. Bubar semuanya. Bubar. Jangan sampai bubar. Yang itu udah gue bilang pergi. Bubar. Langgang banget. Iya, udah gue Bubar semuanya. Bubar. Siapa? Kumpul. Thank you. Lihat sendiri ya. Posep. Bukan. Orang tua Bukan yang satunya lagi, yang anaknya itu yang wakilin. itu anaknya pasti ngebelain orang tua dong. Lu juga kalau orang tua apa itu pasti bela. Jangan jatuhnya nanti jadi kita yang salah. Apalagi di puasa, gue kaget tadi emosi. Karena si kaki-kaki itu provokator, gue ditakar-takarin, nggak kelihatan aja. Nah yaudah nanti kita ngomongin yang baik dan closingnya enak. Tadi gue udah ngomong kita ke masjid tadi. Ya. Puasa. Bukan. Ada di Bodidep. Saya masuk ke ini nggak lah? Gue di sana gue udah mana ya? Tadi kan Ryan kota ada orang. Cuman gue minta jangan ada emosi lagi. Tujuan kita tuh biar ngerangkul warga supaya bisa nyata kita. Tapi masalahnya dia itu provokator, bro. Lu juga harus lihat situasinya. Terakhir kali gue datang aja, bapaknya udah bilang, ya saya tahu saya salah. Nah pas awalnya nggak gitu omongannya, jadi mancing. Dia bilang, lu kalau mau tiap hari kesini, gua udah ngaku salah. Itu tau nggak bahasa apa ya namanya? Provokatif. Jadi dia bilang, iya gua salah, lu tiap hari dong kesini. Nah gua bilang, lu tiap hari dong marah, bukan gitu. Terus dan itu diulang-ulang hingga mengundang massa. Karena dia orang tua kan. Nah, lama anaknya datang, dia milos kan, nggak masalah. Makanya gue bilang, daripada gue Nyebrang sama dulu. bapaknya, lebih tua, Nyebrang. anaknya. Gue bilang, ayo pak, olahraga aja, gue bilang. Tapi ntar masih mau dilanjutin nggak? Sebenarnya bagus yang closingnya adalah kita semua minta maaf dan kita merangkul warga. Besok kita balik lagi bareng sama warga. Itu lebih happy. Konten ini keren. Sekarang nih, pertama ketemu kecap, besok kita bareng-bareng sama warga di sini kan enak. Rame. Iya. Tujuan kita nyampe ngerangkul mereka. Ya, gue minta maaf nih. Gue minta maaf tadi pertanyaannya nih ya. Tapi gini, gue minta kalau ke sana kita satu suara.
jangan gini loh. Ketika nanti ya lu kan begini nggak bisa. Dia tuh provokator. Jadi bapak jangan provokator. Jangan sampai ada kata provokator lagi yang mau kita dengar, yang mau mereka dengar itu adalah kita minta maaf. Nah ini masalahnya, masa yang kita bener minta maaf itu masalahnya. Susah. Guanya tuh kayak batin gue kayak Masalahnya orang tua diajak berantem dua sama anaknya. gue nggak ngajak orang tua yang tuanya ya, tapi anaknya, karena gue tahu itu tua, makanya ke anaknya. Kan seumuran paling anaknya mah. Berarti dia tuh mau berantem ya? Karena anaknya tuh pertama dorong tua, ya kan? Ini. Oh enggak nih, sorry nih. Anaknya kan ganteng ya. Langsung turun. Lu kan langsung begini kan? Nah, turun dulu anaknya motor kenapa? Kan ada kamera ya lu lihat. Tapi secara logika ya batusannya. Nah iya, ini nggak apa-apa. Ini kan gue bukan jadi jagoan nih, tapi ketika anaknya seperti itu, ya udah lu wakilin aja. Biar tahu kalau berantemnya bisa, pokoknya di situ. Jadi biar dia nanti ketemu case yang mirip-mirip di jalan, nggak jadi kayak kalau di siangan, tahu kalau berantem bisa. Itu maksud gua. Nah iya, kalau misalnya nggak mau ada fight, kita satu suara bahwa kita tuh nggak salah. Jadi kalau ini poinnya, lu nggak usah nyuruh gua untuk tiap hari. Ketika lu disuruh tiap hari, lu kesel gak? Kesel lah. Jadi lu nggak usah nyuruh gua tiap hari. Ya lu ngomong diri sendiri aja, jangan marah. Udah, nasihatin diri sendiri maksud gua gitu loh. Belum. 8.13 baru 8. Hujan. Hujan. Dia ke negara ke Hah? Nah, provokator dari Cina tadi, suruh visum. Ya, yang botak. Enggak lah itu namanya omongan-omongan Nah, di jalan tapi tuh gini kalau bro, lu juga harus tahu nih, harus ada di pihak kita nih. Nggak bisa, lu netral gitu nggak bisa bro. Ini bukan soal chaos, tapi di mana kebenaran itu emang harus ditegakkan gitu loh. Itu gimana? Caranya, caranya dia bukan lebih salah bro. Nih, sekarang ketika dia mulutnya berdarah karena kesenggol orang, dia teriaknya gue yang mukul. Coba, yang teriak kan yang orang lain. yang botak. Dia yang orang lain kan? Iya. Ya itulah makanya dari situ bisa ngerembet nih. Nah ini yang ini maksud gue gini bro, salah bro kalau pemikiran kayak gitu. Kita tuh kalau situasi gini harus nyatu. Makanya tadi gue denger itu langsung gue kesini juga. Bukannya lu langsung netral, yang gue lihat lu netral nih. Harus gitu nih sebenarnya kalau gua ngamanin lu semua. Kita di bener, tapi apa namanya bisa apa sih namanya, bisa nahan situasinya, nggak sampai kisru enggak. Kayak lu nahan gue emosi tadi udah bener, tapi ketika dia provokator lu juga bisa bilang ke dia, Pak jangan provokator. Nah itu gua sampai nanya, emang iya mukul? Nah Gua iya, nanya begitu kan? iya. Akhirnya lu jawab kan? Enggak gitu lu Ya, bilang. emang enggak, karena yang singkongko itu provokator. Ya bener, gua juga sampai ke pancing kan. Nah, iya. Mukul. Gua kan kaget. Nah itu maksudnya kita tuh harus, ini namanya tim tuh harus gitu. Gue ngerti kita saling kayak yang lo lakuin untuk ngereda gue tuh udah bener, tapi lu juga harus ada di pihak gue. Sorry. Jadi harus tahu situasinya. Sorry, Nih kayak handphonenya dia dijatuhin. Yang botak itu nih, pokoknya Iya. masalahnya di botak ya. Iya. Ya udah. Gitu Gini, loh. Sekarang strategi gini nih. Sekarang kita rangkul dulu si Pak Haji, kita rangkul dulu si Pak RW, kita rangkul dulu si anaknya, baru kita serang si botak. Gimana? Nah iya, Gitu, bener iya, kan? iya, iya. Rasanya kan juga si Bener botak nggak? kan yang ituin kan. Iya, tapi sama si anaknya ini, ya kan, gue kan sorry, maksudnya gue akan menjelaskan ketika gue ngajak fight diwakilin sama anaknya, karena anaknya nyolot ke gue gitu loh. Nah itu lu boleh sampaikan Iya aja makanya, nanti. nah gue pengen tim itu support gitu, jangan, ini orang tua, bukan gitu konsepnya, bukan gitu. Gue juga tahu dia orang tua nggak gue lawan, yang aki-aki ompong itu enggak. Strategi kita begini. Benar, si botak itu memang provokatif. Sampai tadi pun dia ada manggil narik gua. Ini ada izin nggak ke RW, ke polsek segala. Gua bilang ya ntar kita mau berlanjut di situ ya. Gua bilang masjid kita mesti mau ke masjid. Karena itu si botak itu yang paling vokal. Nah sekarang caranya supaya kita bisa ngintil dia, kita deketin dulu si Pak Haji, minta maaf, kita deketin dulu si Pak RW, sama si anaknya terutama yang emosi banget sama lu. Dia nggak apa-apa. Nah nanti anaknya gini loh bro, Pak, Bapak masih emosi nggak? Kalau masih, yuk selesain di atas ring. Nggak apa-apa. Jangan lu ngalangin gua, nggak apa-apa. Itu bagian Ini olahraga bro.
Lo jangan gini loh. Ini olahraga kecuali berantem di jalan. Nggak semua orang punya pikiran fight itu olahraga. Makanya nanti dibilangin, Bapak kalau masih emosi, yuk kita naik ring yuk. Kapan kita janjian gitu loh. Jadi edukasinya seperti itu. Kalau gue tadi shadow box itu adalah mancing dia untuk melakukan 351. Gitu loh. Gue nggak akan mukul, gue tahu mukul itu 351. Gue hanya cuman gaya-gaya gini doang, set, nggak mukul. Ketika dia mukul, selesai perkara. 351 masuk. Edukasinya tuh banyak di sini. Pertama, bahwa namanya berantem tuh nggak gampang, gitu kan. Makanya kalau nanti bapak anaknya ini masih nggak terima, satu suara nih, terutama gua akan, ya udah pak, kita olahraga. Iya dong, ada kok namanya boxing, yuk kita olahraga. Daripada lu ngedongkol, pura-pura minta maaf tapi di hati ngedongkol, itu. Ini juga ngomong, apa namanya, kontennya yang diupload. Nggak peduli gua. Upload buat YouTube. Nah, itu lu boleh. Buka dulu. Ada salah aja. Mana nih? Mana nih? Aku itu. Wah, beneran bilang. Ini beneran. HT ketemu nggak? Hah? Diambil ya? Diambil HT-nya berarti. Nanti itu aja bro, beli bro. Ntar gue yang ini. Ya udah, bener cara Bang Steve aja tadi kita silaturahmi sama warga. Gue sih pengennya kita lebih humanis sih. Itu aja sih. Itu tuh udah bentuk humanis sih bro. Cuman masalah fight itu aturan yang beda. Karena gue bukannya di pinggir jalan gitu, enggak. Gue dulu pernah dibawain parang nih. Ini videonya masih ada. Gue dibawain parang, baru gue shadow boxing. Terus? Bukan orang lagi nggak shadow boxing, lu shadow boxing. Nih, videonya masih ada. Maksudnya gimana? Orang datang bawa parang ke gue, baru gue shadow boxing. Baru gue angkat tangan, ajak fight. Nah iya, gue itu mengcounter kerumunan biar mereka down sebenarnya. Sebenarnya tadi itu sebenarnya gitu. Cuman karena gue lihat situasi gue diserang, gue tadi tuh terlalu diserang nih, ya kan? Harusnya Pak udah jangan provokator. Karena gue mengcounter biar nggak terlalu chaos saja. Nah, makanya sekarang gue juga gemes nih mau counter yang botak tadi. Ya. Caranya adalah pokoknya yang tadi. Sorry Mi, di mata gue biarpun menurut gue benar, di mata gue salah. Kalau gue orang bawa parang ke gue, baru gue shadow boxing. Orang bawa kunci Inggris gue, baru gue shadow boxing. Betul. Enggak Tapi ke bapak. bapak enggak? Enggak ke anak yang tadi. Anaknya itu udah gimana sih, tengil Kecuali bro. dia ngancem lo baru. Nah itu kan preventif ya. Preventif ya. Kalau gue ketika orang udah begini, ya menurut gue udah fight. Iya kan? Lah itu kan ini dari gue, nggak bisa. Preferensi. Nggak bisa orang lain bilang, oh nggak bisa. Nggak, karena itu bukan tindak pidana. Ketika dia udah begini ya berarti udah siap fight dong. Ya. Bukannya lu begini mau ngajak ngopi. Tapi mancing yang lain jadi ya. Lah dia dong. Karena dia mancing gua akan membuat gerakan dong yang ngebuat memancing semua orang jadi tertuju dengan satu poin. Kan gitu. Nggak bisa guanya disalahin, terlalu disalahin nggak bisa karena dia. Tapi lo oke Bang, kalau kita ke sono silaturahmi sama mereka lo oke. Ya pasti yang salah yang botak tuh endingnya. Iya, lu juga tadi kan sama yang botak kan? Tapi lo oke Bang, kalau kita ke sono. Ya kalau gua untuk disudutin lagi ya gue nggak mau lah karena gue pasti emosi karena gue tidak mendapat dukungan kan tadi kayak sendiri gue gitu loh karena mereka tuh provokator semua berusaha untuk nyerang yang tadi pro sama gue tiba-tiba nyerang gue bilang lo nggak usah dorong gue lah gue bilang gitu karena kan lo diam lo nggak tahu nih posisi Gua nggak tahu situasinya, iya kan? makanya Tiba-tiba gue datang udah press. Makanya gue dengerin dulu Bang, tapi ini gue on-in nih. Body cam. Gue sih nggak ngajak yang ompong si aki-aki ompong itu untuk fight, enggak. Senggol orang. Nih, buat nanti kalau nanti video disuruh hapus satu suara nggak bisa, gue nggak akan mau. Silakan tuntut, nggak masalah. Ini ya, kalau gue ya,
Jangan nanti yaudah deh dihapus aja deh bro, nggak gitu. Nanti biasanya tuh saling pecah karena berusaha untuk netral, nggak bisa. Kita harus selama bener tuntut siap, gue siap. Gue tadi pas lagi di sana nggak ada footage. Lu ada footage? Lu doang, kamera lu doang satu. Footage apa? Ini maksudnya. Iya. Cuma lu doang. Iya. Di gua nggak ada. HP gua udah nggak gua record tadi. Iya. Nggak apa-apa, ini kan Sorry, buat ya. aman-aman bro. Yang penting kita tuh harus kompak. Kan ini chaos nih, gue kan ngalamin jauh lebih dari ini. Kita harus kompak. Walaupun anggap nih, tiba-tiba lu salah nyentil. Nggak bisa gue langsung ngonter lu. Karena kita anggap lu nyentil nih, terus gue ngonter lu, lu gara-gara lu. Enggak. Udah paling gini, udah. Lu udah tahu lu, gue udah tahu nih lu salah. Gue nenangin lu, tapi gue counter lawan. Biar apa? Biar down. Ketika gue nge-counter lu, abis lu. Lu mau sholat gak? Iya. Enggak, nantilah. Makan dulu, makan. Enggak, tapi tadi kalau lu nggak kesini juga bisa pecah sih. Ya makanya Kalau Bukan masalah kesini, karena gue nggak dapet dukungan. Gue jauh lebih gede dari ini bro. Tebet, Selipi, Lenteng Agung. masalahnya itu ojol. Ini orang tua bisa jadi alibi mereka. Bukan, yang waktu itu kan orang tua juga. Dari anak kecil, di provokator bilangnya gue bentak. Nah, yang lo lihat ketika gue bilang, ayo wakilin, lu nggak tahu kejadian sebelumnya. Makanya ada di kamera. Pak Haji, gua tuh segitu kan. Iya, itu salah. Baru, jadi begitu gua datang si Pak Hajinya itu langsung kalem. Langsung ngalem, aslinya nggak Langsung gitu. Gua nggak tahu apa ucapan dia yang bikin lu emosi. Iya, dia biasa lah nyuruh-nyuruh. Yang pakai jaket ini anaknya. Iya. Yang pakai jaket ada Iya. birunya itu. Iya. Anaknya juga suruh mukul gue double cover juga 30 detik capek. Makanya gue mau ngebuktiin apa ya, nggak ngedukasi bahwa berantem nggak segampang itulah. Sebenarnya gue mau ngonter dia untuk down. Akhirnya dia ada nyali kan, karena dapat dukungan dari sekitar. Ngerti gak lu? Lu misalnya gue intimidasi. Awalnya nggak ngapa-ngapain, nggak berani ngapain. Tapi karena ada 1-2 orang yang ngedukung, bernyali langsung. Tadi mah kalem, mode kalem. Jadi ini ya awalnya si Pak Haji itu lawan arah. Lawan arah. Dikecotin, ngecot lah. Enggak kecot. Dia bilang, rumah gua di sini. Iya Pak, kalau Bapak rumah di sini, apa namanya? Itu HT kayaknya. Oh iya. Hah? Antisipasi. Lihat sate nggak bang? Sate. Dapat tadi ya? Lu makasih banyak ya. Ditinggal di mari. Iya. Iya. Makasih ya. Iya. Ntar mau dibicarain bareng-bareng di masjid. Bang, makasih ini ya. Makasih banyak ya Ibu. Pak Haji maunya gue yang minta maaf, kan lucu kan? Salah gue di mana? Ini kumpulin. Belum separah. Oh, bro. Iya, salah gue di mana? Nih, gue ngomongnya baik nih, ya kan? Gue ngomongnya baik, bro. Demi Allah, gue ngomongnya baik. Nggak ada gue ngejatuhin dengan bahasa. Gue bilang, Bapak, kalau Bapak rumahnya ke sini, ya udah. Gue bilang, jangan lawan arah. Mbak, rumah gue di sini. Ya udah, besok-besok jangan Itu lawan yang arah. pertama. Ada lu kan? Ada Baik-baik gua. nggak gue? Ada gua, itu pertama tuh. Baik-baik nggak? Iya, sebelum dibalik lagi kan. Iya. Nah, pas balik lagi gua nggak tahu ada apa tuh. Nah, coba pas ceritain balik gua. lagi, tiap hari dong sini, terus gue sampein, Bapak nasihatin diri sendiri. Ya udah, Bapak tiap hari dong lawan arah, gue bilang. Karena dia nyuruh gue untuk tiap hari jaga. Kalau itu Saling ledek-ledekan lah. Kalau yang pertama gua denger ada saksinya tuh gua tuh. Ya makanya. Nah, Pertama bener. datanglah si anaknya, nggak lama. Gua udah nggak tahu Anaknya, ngoceh-ngoceh kan ngadu ke anaknya. Anaknya langsung dari motor langsung begini. Itu tadi lu sempet kamera nggak? Nggak ya? Gua datang tah lu udah dorong-dorongan, udah ada si botak juga. Anjir.
Di lu ada nggak? Ada gitu. Gue juga datang pas udah. Nah itu maksud Kecil, gua, kecil, kecil. harusnya lu udah otomatis. Gue nggak sense bang tadi. Apa? Soalnya gue jaga yang sebelah sini. Nah, Kamera gue tuh udah yang bagian gue sama si bang ini. dari tadi gue udah siap banget. Benar. Udah polin nih, ada apa-apa deket aja. Soalnya gue di otak gue nih bang ya. Maksudnya gue mau ke sana juga. Cuma gue ingat selalu bilang arahannya udah di posisinya kan, udah ada titik-titiknya. Nah jadi gue juga nggak denger ada ini, gue nggak denger. Biasa kan lo kayak gitu teriak kedengeran kan, waktu itu nggak denger dia teriak. Terus gue iseng gue ngintip loh, kok ketot, gue datengin, langsung ini gue diambil gitu. Agak bingung juga gue. Nih, tadi gue udah siap banget, udah siap banget gue tuh. Lebih takut sama kerumunan sih. Karena gini nih, lu mindsetnya gini. Semua yang ada di sana ini saat ini itu pada ngerasa jago nih. Lama ini Bang. Semua di sana nih, ya. Pada ngerasa jago karena ngerasa mereka orang sini lah apa. Nah ini yang harus kita patahin bahwa nggak ada tuh kayak gitu-gitu. Itu poin gue sih. Jadi kalau mereka gini Pak, buat Bapak semua ya yang pengen jadi ngerasa bisa mau berantem gitu, misalnya contoh, ya udah kita olahraga yuk. Poin gue mau nyampein itulah. Gimana bahasa itu? Perihal lawan arahnya Di kesampingan dulu. Setelah lawan arah kan dia udah ngaku salah. dia udah ngaku salah. Memang udah, itu jadi provokatornya dia. Iya gue salah, lu tiap hari dong sini. Kayak gitulah. Itu kan nggak tulus. Gue kira pas tadi dia udah masuk udah selesai dong. Iya, pokoknya poin gue gimana tuh bahasanya? Poin gue gitu. Jadi di sana itu semua pada pengen jadi jagoan. Kayak ngerasa berantem tuh gampang. Nah, gue mau datang ke sana menyampaikan bahwa berantem tuh nggak segampang itu. Jadi kalau lu ngerasa bisa berantem, ya udah ada wadahnya nih. Yuk besok kita kering. Mereka nggak nyampe ke situ pikiran. Makanya kita edukasi, kita sampaikan. Jadi nggak boleh nih berantem pinggir jalan. Saya bisa nuntut. Gitu loh. Ya tadi dia ngambil ini gue. Nah. Ngambil banting HP gue. Botak tuh anjing tuh emang. Ntar dulu, jangan alih dulu ke botak. Yang masalah fight dulu. Itu juga Poin gue gitu. nggak boleh bang, maksudnya rampas begitu langsung banting sebenarnya. Orang pas buat depan mata gue kan. Iya tadi ya. Poinnya itulah yang mau gue Langsung gua sampein. teriakin. Karena mereka merasa kampungnya kan. Oh nggak bisa nih, pokoknya boleh lawan arah ya boleh gitu kan. Lo nggak bisa, nggak ada hak. Karena gue yakin. Kalau gue sih pengennya ngajak mereka buat ikut giat kita selanjutnya di sini. Sebenarnya tujuan lu keren, bagus bang. Tapi nggak akan bisa. Pasti pro kontra dan Rasa mau. Tapi feeling gue mau bang. Kalau kita ngomong baik-baik sih, ngomong baik-baik, feeling gue mau sih. Karena di sini nggak ada ormas. Tadi orang udah bilang di sini nggak ada ormas. Jadi semua atas dari RW. betul. Tapi kita harus memaham gini. Bahasa gue gini deh. Kita harus memahami bahwa bener itu nggak bisa dibelokin. Nggak bisa dibelokin. Pokoknya bener ya bener, tegak lurus. Nggak ada pengecualian. Oh iya lo Berarti tua, gini, lo muda. Kalau misalkan mau ditengahin begini, Om. Sampein per aspeknya dulu nih. Yang mana dulu yang mau disampaikan? Gue setuju, gue ngerti. Ngomong novel ini tuh sama kayak Broron. Bener itu fakta dan fakta nggak bisa dibelokin. Nah, udah. Itu udah bener. Tapi maksud gue, tapi kalau faktanya ini diambrukin sama yang ini, nggak ketemu. Min. Ya, Ngerti. Tunggu. Kita tahu nggak akan nemu. That's why kita harus satu suara dan harus yakin. Betul, tapi maksud gue jangan dijadiin satu tuh Om. Satu sama apa? Sama yang Lawan arah. itu. Lah iya, lawan arah kan udah selesai nih. Anggap nih obrolan lawan arah udah selesai nih. Betul, jadi kita selesain dulu. Nah itu maksud gua, selesaiin dulu lawan arah. Oke, udah selesai ya. Baru yang masalah si anaknya sama gua. Itu poinnya. Enggak, gue paham banget maksud lo kok. Gue paham banget. Fakta itu kebenaran, fakta nggak bisa dibelokin itu gue paham banget. Itu maksud gua gitu. Jadi bukannya pengen so jago, bukan. Iya. Tapi ketika dia, kan lu bilang ketika beda kan perspektif lu kalau orang udah mau parang baru lu persiapan, defense. Kalau gua ketika dia udah gini, ngasih badan begini, ya kita udah harus prepare sebelum dia nyerang, ya kita udah defense. Gitu kan? Iya, tapi maksudnya itu juga tuh Om. Gini, budaya kita itu kan ya mau gimana pun juga orang tua itu harus dihormati. Itu satu budaya kita. Betul. Yang kedua, posisi si anak gue ngerti banget karena dia ngebela si begitu dia nyampe. Makanya
Makanya ada wadah yang positif maksud gue, nggak bisa di jalan. Enaknya ngebela orang tua, anak manapun mau orang tuanya salah pasti dibela, nggak Walaupun masalah. salah, iya. Iya nggak masalah. Gue nggak ngeliat itu dan gue tidak menyalahkan anaknya, nggak masalah. Kalau dia merasa emang bisa berantem, ya sih, monggo gitu loh, ya kan? Berarti kan dia mewakili bapaknya nih, ya udah kita olahraga yuk, fight, olahraga. Ini olahraga pak, bukan berantem di pinggir jalan terus kena pasal, nggak. Ada olahraga, janjian yuk besok. Jadi biar gini loh, biar nggak nyali itu pas lagi rame doang. Bisa Ayo gak? di atas ring satu sama satu, bisa nggak lo gitu loh. Bisa gak kalau nanti ketemu lo bilang, Pak Haji maafin saya ya, kalau saya tadi ada salah paham, dianggap kurang ajar sama Pak Haji. Itu part 1. Bisa gak? Itu part 1 itu pembukaannya nih. Nah, itu part 1. Nah, part Nggak, 2 kita nggak. masuk tuh, Om. Dianggap Itu gue setuju. loh. Itu gue Dianggap setuju. Tapi part dianggap- 2-nya Nggak ada bahasa Dianggap kurang gue yang nyakitin Pak Haji, nggak ada. Satu pun nggak ada. sebenarnya sih anaknya sih ya. sebenarnya sih kalau menurut gua ya, kalau gua posisi si anak ya, misalkan nih gua punya orang tua, begitu gua nyampe ke rumah, orang tua gua lagi, lu ngeyel sih, gini nih, lu ngeyel sih, itu udah poin, wah maksudnya orangnya apa? Makanya kan nggak nyalain anaknya ngebelain orang tuanya kan. Gue nggak nyalain kan. Dia mau ngewakilin orang tuanya nggak ada masalah nih. Ngerti gak maksud poin gue? Jadi gue membuka lapang. Bener, maksud gua gini nih, Pak Haji, saya minta maaf ya kalau dianggap salah paham, ya dianggap kurang ajar ya Pak Haji. Tapi Tapi straight tujuan kita ke Pak tuh, Haji. Tahu ngomong satu. tujuan kita tuh baik. Ah. Supaya kita semua di sini bisa ngerangkul nih, terutama warga. Besok-besok kita mau bikin kegiatan di sini, kita ajak warga. Gini. Oh, habis dari sini kita juga udah niat nih mau silaturahmi. Salah kita gue apa nih ngomong sama Pak Haji? Salah gue di mana? Coba. Kan lu nyuruh gue minta maaf nih. Salah gue di mana sama Pak Haji? Kalau menurut lu nggak salah, itu pasti nggak salah. Cuma kalau menurut gua, balik lagi ke budaya tadi, menghormati orang tua. Lu nunjuk aja begini juga udah salah. Budaya ya, kita ikutin budaya. Oke, gue balikin lagi nih. Ya, orang tua memperkosa orang. Misal contoh, masa kita harus ya udah Pak, jangan perkosa ya. Betul. Jadi bukan gini, budaya itu harus dikesampingkan ketika orang tua atau mau perempuan mau anak kecil melakukan kesalahan. Namanya itu didikan. Kalau kita kendor di situ, ya kita akan membiarkan kesalahan-kesalahan yang lain, bro. Ini menurut gue ya. Ketika lo sudut pandang gini, oh orang tua, oh cewek, that's why banyak cewek-cewek yang bikin salah. That's why orang tua banyak yang salah. Kalau yang gua tangkap sih, si Pak Haji itu bisa nih, besok-besok dia bisa melihat kita. Kalau kita bisa habis. Nggak akan bisa, karena dia udah ngeledek. Kalau mau lo tiap hari di sini. Jadi gini, pandangan kita biar satu pandangan nih. Oh, lu ngerasa gak ketemunya di situ tadi? Iya. Bahwa orang tua, gua kan nunjuk itu karena dia udah nunjuk gua tanpa nggak ada kamera ya. Jadi terus gini loh, maksud gua udah dia masalah mengintimidasi gue, terus guanya harus gimana? Ya kita jangan heran kalau misalnya di Indonesia korupsi orang tuanya, karena kita orang tua nggak usah diapa-apain. Nah itu maksud gua budaya seperti itu yang harus kita harus kita hilangkan gitu. Lebih pendekatan saklek sih susah nih. Jujur aja kalau mau saklek itu susah. Makanya gue lebih ke persuasif, gue lebih ke pendekatan pribadi sih sebenarnya. Betul. Gue juga sepakat. Makanya kan tadi gue sopan sama si kakek-kakek itu tuh sopan gue. Sebenarnya kalau kita bahas ya itu yang tadi botak tadi itu biang kerok sih. Botaknya tadi itu biang kerok. Nah tapi solusi buat si anaknya gimana? Karena gue juga nggak mau dia ngeganjel, ya kan? Gue juga nggak mau ngeganjel. Posisi si anak pun itu dia ngebela. Terlepas apapun kesalahan dari orang tua, pasti kita sebagai anak ngebela orang tua. Nah Bela iya, keluarga. berarti kita jangan heran, ya. Orang tua kita kalau jadi pejabat korupsi, ya pasti akan dibela, ya kan? Orang tua kita korupsi, ya udah bela. Nah ya udah, lu juga nggak boleh marah sama para koruptor yang tua itu, karena anaknya ngebela. Lu caci maki dia nggak boleh, ya kan? Kalau konsep pemikiran lu gitu bro, bener gak? Kita nggak boleh nih teriak-teriak para koruptor, tai, koruptor anjing. Kenapa? Anaknya ngebela. Iya, cuman kita lebih harus humanis sih. Kalau kata gue lebih harus humanis. Ya susah. Nih Indonesia hancurnya itu, karena humanis. Coba kalau kita punya pemimpin yang tegas zaman Soeharto, ada nggak? Ada. Karena kita birokrasi dan demokrasi inilah, makanya kita begini. Punya suara, debat, kubu. Coba kalau punya satu pemimpin satu suara nggak bisa, ke bawah nggak bisa, ya kan? Inilah kelemahan demokrasi.
kita bisa berbebas bersuara, tapi kita jadi saling menyerang akhirnya. Iya kan? Jadi Karena terlalu bebas demokrasi. Jadi kita mau bahas konflik. Iya, gua mau ngasih pencerahan bahwa salah ya tetap salah, benar tetap benar. Udah. Walaupun dengan cara yang misalnya gini, sorry, dengan nada yang kasar atau apa. Tapi secara nggak langsung itu lebih dari kata sayang. Betul. Nah, itu kita harus jelasin ke dia. Anggap gue kasar nih, itu jauh lebih dari sayang daripada yang cuman diem, ngeliatin atau ngasih kata-kata yang lembut. Nah, ini kita kesana kasih Pak, ini loh Pak, tujuan saya begini loh Pak. Bapak lebih baik saya marahin, saya hina-hina sekarang daripada Bapak lawan arah ditabrak mobil, mati. Anak, oke, lu ngebela. Nggak masalah lu ngebela. Berarti nanti kalau ada koruptor di luar sana, ya lu nggak usah maki-maki koruptornya. Karena pasti ada anaknya yang ngebela. Karena kita udah membenarkan ya sebuah kesalahan itu. Kenapa? Oh, dia orang tua. Oh iya, dia cewek. Secara nggak langsung kita membiarkan kesalahan itu berkembang biak. Poinnya itu sih gue. Jadi kalau kita kesana ya disuruh minta maaf. Ya kalau mau lu minta maaf, gue minta maaf. Gitu lah. Lu tahu salahnya di mana? Oke, gue salahnya di mana? Fair. kalau yang gue tangkap sih si Pak Haji itu udah minta maaf. Kagak bro, tadi itu cuma provokator. Enggak, begitu gue nyampe, begitu gue datang. Nggak ada minta maaf. Dari awal nggak ada. Cuman ngomong, kalau mau tiap hari sini, demi Allah ya. Gue bukannya pengen ngebela karena nggak ada kamera. Kalau mau tiap hari sini. Iya, terus gue bilang gini dengan sombongnya, udah deh Pak, motor lu jual aja, gue beli. Kalau lawan arah boleh jalan kaki. Salah gue di mana? Dia bilang, wah lu sombong. Ya memang harus sombong dengan orang yang sombong. Gue bilang gitu. Nggak ada, gue nunjuk-nunjuk nggak ada. Dia udah masuk, balik lagi. Nyuruh-nyuruh lah. Baru dia nggak ada tuh. Jadi Iya, poinnya kalau kita kesana dengan satu suara nih. nanti debat lagi yang di sana. Iya debatnya misalnya. Iya pasti debat. Pasti debat. Dia minta maaf, gue minta maaf. Pak Haji, tapi kalau anak Ketemunya di sini. Bentar, gue ngomong dulu ya, bentar. Lu mau debat, lu minta maaf, gue minta maaf. Ya udah fair ya satu. Anaknya terima nggak? Nggak terima, ya udah ada wadahnya nih. Kalau gue tetap ada wadahnya, hayu. Olahraga ini. Udah dua, yang ketiga baru yang botak. Iya, baru yang botak. Karena itu merugikan. Kita ada kamera. Mana sih itu? Kontrak dulu udah ini belum? Mana Bu? Mau dong. Totalnya berapa Bu? Totalnya berapa Bu? Ya, 6. Gitulah poinnya bro, gimana? Pada sepakat nggak? Gue masalah fight itu karena gue buat ya udah ini olahraga gitu dan nggak sekarang, saya besok, ya kan? Gitu aja poinnya. Kalau yang ini 6.000. Kalau yang teh manis 28 nih. Kira-kira bakalan debat kusir lagi kan ntar panjang di sana. Pasti debat, Pasti. pasti. Jadi mau ke sana apa enggak? Sana aja. Mau bilang ke sana aja biar enak. Bang Elmi udah siap juga mas saya mau ngomong kan. Kalau ini udah damai, kalau ini nggak ada. Damkar dekat kok, gue ada kenalan. Itu Pak Hajinya. Hah? Iya. Itu bukan? Iya, iya. Itu bukan? Iya, iya itu. Itu sama Pak RW-nya kan? Itu Pak RW. Iya, Itu yang tadi ya? Langsung aja yuk. Karena dia RW-nya sangat dihormati di sini ya. Bu, berapa bayar dulu dah? Hah? Berapa? Siap bang? Siap. Semangat bang, semangat. Iya, iya. Ayo udah. Nggak usah. Sini aja. Iya, gue tunggu sini aja. Situ itu. Hah? Ya. Ya Pak Haji. Yuk, ayo. Hah? Oh. Ngobrol di rumah Pak RW aja. Oh iya ya.
Di masjid atau di Oh, mana? iya. Muara. Kenapa? Gue berantem sama orang sini. Ini gue orang sini asli. Dan Haji Ipin, Haji Saleh, Haji Kamang, semua itu masih keluarga kita semua. You benar, makanya tadi saya bilang sama sampean. You bagus, saya sadar, Cuman yang saya minta, you harus di sini terus karena ini ada pelanggaran terus. Ternyata saya melihat kata sepupu saya, you konten. Nah saya kaget di situ. Kalau kejadian yang saya minta, ini bisa berlanjut kalau konten itu ada. Nggak apa-apa, Pak. Bapak nggak usah kayak gitu, ada undang-undangnya, Pak. Ya saya karena sampai ngomong sama saya, terlalu Nanti menghina. aja nanti. You ngomong motor. Nih, bapaknya nggak bisa, Pak. Jangan di PRW aja, jangan cuma di jalan malah.